Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi. Senang sekali rasanya hari ini, Kamis 26 Juni 2025, saya Muafiq Azizah dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog Kabar Jambi. Tentunya ini dialog yang penuh inspiratif dan nantinya juga kita akan mendengarkan banyak pengalaman luar biasa dari narasumber hebat kita hari ini. Nah pemirsa, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia termasuk di Provinsi Jambi. Tapi gimana sih caranya agar UMKM itu tidak hanya bertahan tapi bisa naik kelas? Nah hari ini kita akan membahas dengan tema optimalisasi pendampingan UMKM naik kelas, tentunya bersama dengan dua orang narasumber yang sangat luar biasa, masih muda juga, ini dari Rumah BUMN Jambi. Nah, di tengah saya sudah hadir dua orang narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Mas Deko Sanjaya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, jadi Mas Deko ini merupakan CEO muda Rumah BUMN Jambi, benar ya? Benar. Oke, selanjutnya untuk narasumber kita yang kedua ini ada Mas Enggeran Kewi. Ya, benar. Kalau Mas Geran ini selaku CFO muda Rumah BUMN Jambi, luar biasa. Ini masih muda dua-duanya ya, sudah menjadi CEO dan juga CFO dari Rumah BUMN Jambi. Nanti kita akan membahas bagaimana pengoptimalisasian UMKM yang ada di Provinsi Jambi ya Mas ya. Oke, saya mau sapa dulu, gimana kabarnya? Keduanya masih sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya ya sudah berkenan hadir untuk berdialog bersama hari ini. Oke, sebelum kita masuk untuk bahas langsung nih Mas tentang tema hari ini, boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu sedikit saja, sama apa sih kesibukannya sekarang? Boleh dari Mas Deko terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Muafiq ya atas kesempatannya pada hari ini. Kita diundang nih dari Rumah BUMN untuk hadir di sini. Menjelaskan ya terkait program-program kerja kita di Rumah BUMN. Saya sendiri ditugaskan sebagai CEO ya Rumah BUMN Jambi. Kita di sini perwakilan dari perpanjangan tangan dari Kementerian BUMN untuk mensupervisi kegiatan Rumah BUMN di Provinsi Jambi. Jadi bukan hanya di Kota Jambi. Ya. Jadi memang ini seprovinsi Jambi ya? Seprovinsi Jadi Jambi, ruang lingkupnya itu bukan hanya di Kota Jambi saja? Iya, benar. Oke, jadi memang dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi begitu ya Mas ya? Oke, selanjutnya boleh Mas Geran, silakan. Terima kasih Mbak. Kalau saya sebagai CFO muda Rumah BUMN Jambi, memang kegiatan kita lebih kepada pembinaan dan membersamai UMKM. Untuk sekarang memang hari-hariannya kita kunjungan ke UMKM, kemudian mencoba mencari cara atas persoalan-persoalan yang ada di UMKM, gimana caranya supaya kedepannya UMKM ini bisa lebih usahanya lebih bagus ke depannya. Gitu. Oke, jadi memang rutin ya untuk kunjungannya itu ke setiap beberapa UMKM yang ada di Provinsi Jambi gitu ya Mas ya? Iya, rutin. Oke, ada dijadwalkan khusus gitu, misalkan 1 minggu berapa kali atau bisa setiap hari gitu untuk kunjungannya? Kalau untuk kunjungannya sendiri, kita jadwal rutinnya tuh hari Selasa. Oh, hari Selasa. Cuman kadang-kadang bisa berubah karena ada agenda-agenda lain yang mendadak gitu. Oke, berarti ini ya bisa menyesuaikan gitu ya untuk waktunya. Benar, fleksibel. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau tanya dulu kepada Mas Deko dan juga Mas Geran, gimana awal mulanya itu bisa bergabung di Rumah BUMN Jambi dan gimana juga bisa terpilih nih sebagai CEO dan juga CFO-nya gitu. Boleh dari Mas Deko dulu? Ya, kita sebelumnya ini sama-sama pegawai dari PT PLN Persero ya. Oh, PT PLN Persero. Karena memang Rumah BUMN di Kota Jambi ini kan binaan dari PT PLN Persero. Kemudian kita ditunjuk dari internal PT PLN Persero untuk ditugaskan ke Kementerian BUMN sebagai CEO CFO untuk mensupervisi kegiatan Rumah BUMN di Provinsi Jambi. Nah, dalam perjalanannya itu sebenarnya kita ada seleksinya di internal sih. Oh, ada seleksi di internal gitu internal, kemudian kita di asesmen. Setelah itu, setelah dinyatakan lulus, baru kemudian kita mendapatkan pembekalan dari Kementerian BUMN kurang lebih 4 hari di Bogor. Baru setelah itu kita ditugaskan ke Rumah BUMN masing-masing. Oh, gitu. Nah, kebetulan CEO CFO ini home base-nya itu di ibu kota provinsi. Dan biasanya
CEO CFO-nya itu adalah BUMN yang rumah BUMN yang berada di ibu kota provinsi. Kebetulan di Jambi ini dari PT PLN, maka CEO CFO-nya juga ditunjuk dari PLN. Oh gitu. Jadi dua-duanya dari PLN awalnya ya. Iya, Sudah awal berapa tahun itu Mas jadi CEO-nya rumah BUMN? Oh iya, kalau kita penugasannya itu setahun. Oh 1 tahun. Nggak bisa diperpanjang ya. Oh nggak bisa diperpanjang ya. Jadi Karena, masa tugasnya 1 tahun aja ya. Karena kita ibarat kalau di sama tugas karya namanya. Nah, tugas karya selama 1 tahun, nanti balik lagi ke PT PLN Persero. Oh gitu, berarti masih jalan dalam 1 tahun ini ya? Tahun 2024 kemarin berarti disahkannya sebagai CEO. SK-nya tuh per 1 Mei kemarin. Oh per 1 Mei. Per 1 Mei kemarin, 1 tahun ke depan ya, sebagai CEO CFO. Jadi lumayan lama ini ya, masih sampai 2026 ya tugasnya. Kalau Mas Geran sendiri, gimana awalnya itu bisa terpilih sama ya? Atau gimana, ada perbedaan sedikit kah dari ceritanya? Sebenarnya sama sih, sama persis. Cuman memang kita dari PLN-nya unitnya berbeda. Kebetulan saya sebelumnya dari PLN UPP, Sumatera Bagian Tengah 3. Oh iya. Kalau Bang Deko dari UP3 ya? UP3 Jambi. UP3 Jambi. Nah, kemudian asesmen ketemu di situ ya. Walaupun sebelumnya kita udah saling kenal lah gitu. Udah saling kenal juga. Cuman beda tempat. Ya. Beda dari ini. Gitu. Berarti sama juga ya nanti masa tugasnya selesainya di tahun 2026. Iya, benar. Sebagai CEO dan juga CFO itu pasti ada tantangan tersendiri ya. Iya. Selama menjabat, apalagi di rumah BUMN yang memberikan pembinaan juga nih kepada para pelaku UMKM yang ada di Jambi. Boleh diceritakan sedikit apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh Mas Deko dan juga Mas Geran? Kita dari Mas Geran dulu, boleh silakan. Memang sebenarnya ini ya, persoalan rata-rata mungkin dimanapun ya terkait UMKM yaitu pemasaran sebenarnya. Pemasaran, kemudian seberapa jauh produknya bisa terpapar oleh publik gitu. Memang itu kendala utama yang kita hadapi. Nah, cuman memang dalam prosesnya kita sendiri itu sebenarnya sudah ada kurikulum dari Kementerian BUMN yang mana kurikulum ini nantinya dengan melakukan pemenuhan itu, kendala-kendala yang ada itu bisa teratasi secara terukur. Nah, jadi ketika ada sebuah UMKM yang bergabung dengan rumah BUMN, kemudian mereka melakukan profiling ya, nah dari situ kita mulai terpetakan masalah-masalah yang ada. Nah dari situ kita arahkan untuk perlahan-lahan si UMKM tadi memenuhi lah kekurangan-kekurangan mereka sehingga harapannya mereka bisa naik kelas dan ada pun kendala-kendala yang terjadi itu bisa teratasi. Mungkin itu sih Mbak. Oh gitu. Ya. Kalau Mas ini, kalau sebagai CEO nih, apa tantangan yang dihadapi selama di rumah BUMN ini? Iya, kita kan dari latar belakang yang berbeda ya. Iya. Saya kebetulan background-nya teknik ya. Mungkin Mas Geran juga background-nya teknik. Kita ya sebagai pegawai BUMN kita harus siap sedia ya kalau ditunjuk di bidang apapun. Tapi ya kita harus fast learner ya. Belajar, memahami dulu terkait UMKM di Provinsi Jambi ini seperti apa. Kemudian kita juga ada KPI yang jadi guideline kita untuk mengembangkan UMKM di Provinsi Jambi ini. Dari sana kita belajar, kemudian kita gali juga ke stakeholder-stakeholder terkait ya. Seperti dari pemerintah provinsi, pemerintah Kota Jambi khususnya. Nah, di sana kita gali gambaran dari UMKM di Provinsi Jambi seperti apa, di Kota Jambi ini seperti apa. Kita pelajari, kemudian kita sinkronisasi sama kurikulum yang sudah dikembangkan oleh Kementerian BUMN. Di sana kita bergerak bagaimana caranya UMKM di Provinsi ini bisa dikembangkan. Goalnya, harapannya nanti bisa naik kelas. Oh gitu. Ya, jadi memang ada kurikulum khususnya itu yang membahas tentang UMKM gitu ya? Iya, ada. Oke. Nah, mungkin di sini pemirsa TVRI yang ada di rumah tuh belum familiar nih
tentang rumah BUMN. Mungkin banyak yang masih bertanya-tanya juga sebenarnya rumah BUMN itu apa dan keterkaitannya dengan UMKM itu gimana sih cara mereka untuk bisa mendorong UMKM yang ada di Provinsi Jambi ini agar bisa naik kelas gitu. Mungkin boleh Mas Deko terlebih dahulu dijelaskan tentang rumah BUMN itu apa. Kemudian kalau bisa juga nanti Mas Geran aja bagian visi misinya gitu. Silakan Mas Deko. Oke ya, jadi rumah BUMN itu sendiri inisiasi dari Kementerian BUMN. Sebagaimana kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia ini kan ditopang 50% lebih, hampir 60% itu dari UMKM. Jadi Kementerian BUMN tergerak melakukan inisiasi untuk mengembangkan UMKM ini lewat rumah BUMN. Lewat rumah BUMN Jadi kurang lebih hampir 250-an lebih rumah BUMN di seluruh Indonesia. Nah, di Provinsi Jambi ini sendiri itu ada 5 rumah BUMN, ada di Kota Jambi, Sungai Penuh, kemudian Kerinci, Merangin, dan juga Tebo. Nah, dari 5 rumah BUMN ini itu dibina sama BUMN yang berbeda. Nah, dari sini fokus utama dari rumah BUMN ini yaitu adalah pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM. Selain itu ada juga dukungan terhadap program TJSL ya, mungkin dulu namanya CSR, tapi arahnya tetap ke UMKM. Dia kan ini kan ada 5 tadi ya berarti di Provinsi Jambi. Untuk kabupaten yang belum ada rumah BUMN-nya itu gimana untuk para pelaku UMKM agar bisa bergabung juga gitu ke rumah BUMN? Kalau untuk Kota Jambi sendiri itu bisa dari Muaro Jambi karena Muaro Jambi kan belum ada ya. Nah, kita selama ini kita coba arahkan ke rumah BUMN terdekat. Kalau di daerah Batanghari, Tanjung Jabung, itu kita coba arahkan ke rumah BUMN Kota Jambi ya. Karena sebenarnya kalau untuk pembinaan itu bisa dari BUMN yang ada di daerah. Tapi kalau rumah BUMN ini lebih ke database ya. Database gitu ya. Nanti kalau di Kota Jambi itu database-nya di rumah BUMN Kota Jambi. Jadi biar nggak double counting ya. Sehingga nanti program-program yang diberikan juga tepat sasaran, tidak ada yang 2 kali gitu ya, 2 kali mendapatkan mungkin ada semacam bantuan atau seperti apa gitu. Jadi ini tuh untuk semua pelaku UMKM di Jambi itu bisa bergabung, apakah ada indikasi tertentu gitu yang bisa menjadi binaan rumah BUMN, Mas? Kita terbuka ya untuk semua rumah UMKM ya untuk bergabung dengan kita, tetapi ada syaratnya juga. Ada syaratnya juga ya. Syaratnya minimal sudah punya produk, itu aja, satu aja syaratnya. Oh, minimal sudah punya produk ya. Jadi kalau untuk pemirsa yang produknya masih di angan-angan itu belum bisa bergabung ya. Yang penting produknya itu sudah ada, nanti tinggal diajukan aja ke rumah BUMN terdekat gitu. Baru ini bisa bergabung gitu ya. Bergabung nanti kita bantu nih. Dibantu juga. Terkait legalisasinya seperti apa yang dibutuhkan. Kita bantulah, kita bimbing bagaimana UMKM ini dari awal, dari yang cuman ide ya, udah punya produk, baru daftar ke kami, nanti kita bimbing sampai mereka bisa naik kelas. Nanti pemirsa kita akan bahas lebih dalam lagi gimana caranya untuk bisa menjadi UMKM binaan rumah BUMN. Kemudian juga nanti kita akan mendengarkan visi dan juga misi dari rumah BUMN Jambi itu seperti apa. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami kembali di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi karena Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Tentunya juga masih bersama dengan 2 narasumber kita yang sangat luar biasa, Mas Deko dan juga Mas Geran. Tadi kita sudah bahas sekilas ya tentang rumah BUMN Jambi. Harapannya juga pemirsa sudah paham ya sejauh ini rumah BUMN Jambi itu membina para pelaku UMKM yang ada di Jambi. Selanjutnya kita mau tanya Mas Geran untuk visi dan juga misi dari rumah BUMN Jambi itu sendiri. Apa Mas boleh dijelaskan kepada pemirsa? Ya, terkait visi dari rumah BUMN itu secara umum ya Mbak. Itu sebagai pemberdayaan UMKM yang tujuannya agar UMKM ini bisa naik kelas. Ya. Kemudian dalam pelaksanaannya itu ada 5 misi yang kita laksanakan, yaitu yang pertama dukungan terhadap UMKM.
Kemudian berikutnya itu dukungan terhadap Satgas Bencana BUMN. Jadi memang ini unik sebenarnya. Iya. Nah, memang salah satu dalam misinya itu diselipkan Satgas Bencana BUMN ini agar ketika adanya bencana alam yang terjadi di lokasi wilayah kerja rumah BUMN, nanti kami sebagai dengan koordinator Satgas Bencana BUMN akan bekerja sama untuk mengumpulkan informasi dan data agar data yang nantinya dikirim kepada Kementerian BUMN yang nantinya berupa penyaluran bantuan itu lebih akurat. Kemudian misinya salah satunya lagi yaitu dukungan terhadap program TJSL BUMN. Mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Bang Deko tadi. Dan ada juga pengelolaan coworking space dan pengelolaan basecamp milenial. Oke. Iya. Jadi memang ini fokus untuk membina para pelaku UMKM gitu ya Mas ya? Benar, benar sekali. Nah, kalau perbedaan rumah BUMN Jambi dengan lembaga lain kayak dinas koperasi atau komunitas wirausaha lainnya itu apa? Kalau perbedaannya gitu. Jadi perbedaan kita itu sebenarnya lebih tujuannya sama mungkin ya. Tujuannya sama sih ya Semuanya itu tujuannya sama, yaitu untuk membangun, mengembangkanlah UMKM, mensupport agar UMKM bisa bertumbuh lebih baik. Yang membedakan kita itu naungan kita itu Kementerian BUMN dan salah satu program atau produk unggulannya yaitu ya kurikulum tadi. Jadi sebelumnya memang ini sudah lama programnya, cuman selama perjalanan itu dari Kementerian BUMN mencoba merumuskan lah kendala-kendala atau hal-hal apa yang mesti dilakukan untuk menjadi checkpoint lah para UMKM ini. Akhirnya pada tahun kemarin, awal tahun ini ya, awal tahun ini dikeluarkanlah kurikulum tadi, yang mana ini menjadi guidelines-nya untuk UMKM naik kelas. Oh, jadi memang kurikulumnya itu juga baru ada tahun ini berarti ya? Iya. Dikeluarkannya di tahun ini gitu. Iya, awal tahun ini. Oke. Nah, untuk para pelaku usaha atau pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi ini, apa saja sih yang ditawarkan oleh Rumah BUMN Jambi untuk pembinaan kepada mereka itu seperti apa program-programnya gitu? Jadi dari kita itu ada pelatihan rutin, Mbak. Oh, pelatihan rutin ada ya? Iya, pelatihan rutin itu di hari Rabu. Oke. Cuman kadang-kadang bergeser juga karena jika ada ini ya kegiatan lain yang mendadak atau yang urgent gitu. Kemudian dari kita juga ada untuk PUMK, jadi pendanaan, pendanaan dengan bunga lunak kepada UMKM binaan. Kemudian ada juga berupa coworking space. Ya, coworking space yang lokasinya di belakang Tugu Adipura, yang di Jalan Lurusan Teho itu ya. Nah, itu sebagai tempat untuk UMKM atau pelaku usaha yang di bawah binaan kami, atau juga yang di luar itu boleh mempergunakan ruangan di sana. Misalnya ada pertemuan dengan stakeholder atau dengan buyer dan lain-lain, itu bisa digunakan di situ. Secara garis umum itu. Mungkin untuk hal-hal yang lainnya memang kami juga ada basecamp milenial. Memang ini sebagai ruang diskusi, antara UMKM milenial. Gimana apa nih persoalan-persoalan yang sedang terjadi dan kira-kira apa solusinya, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk bentuk pelatihannya tersendiri itu pelatihan yang seperti apa yang ditawarkan kepada para pelaku UMKM ini, Mas? Ya, ini menarik, Mbak. Pelatihan-pelatihan yang kita lakukan itu memang ada grade-grade-nya. Jadi pertama UMKM melakukan profiling terhadap platform. Nanti setelah itu UMKM tersebut akan dikategorikan berdasarkan kelas, yaitu kelas 1, 2, 3, dan 4. Dari masing-masing kelas itu, nanti kita mengadakan pelatihan. Pelatihan yang diadakan nanti sesuai dengan kelas masing-masing. Ya, jadi ini sebenarnya lebih kepada keefektifannya dan tepat sasaran gitu ya. Misalnya, untuk di UMKM kelas 1, untuk
materi pelatihan tentang keuangan itu sangat sederhana. Contohnya adalah pemisahan rekening pribadi dan rekening usaha. Iya. Kalau udah kelas 4 itu pembahasannya udah tentang analisa keuangan. Nah, begitu. Jadi memang dikelompokkan berdasarkan tingkatan dari UMKM-nya itu ya, sudah termasuk kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 4 gitu ya Mas ya? Iya, benar sekali. Oke, terima kasih Mas Eng. Kita beralih lagi ke Mas Deko. Selanjutnya juga ini saya mau tanya untuk berapa sih jumlah UMKM yang udah termasuk ke dalam binaan rumah BUMN ini saat ini? Kalau untuk Kota Jambi sendiri itu di angka 1.700-an. 1.700 itu sudah seluruh sekota Jambi? Iya, sekota Jambi itu 1.700-an. Tapi kalau untuk satu provinsi Jambi itu di bawah binaan RB ya yang tersebar tadi itu kurang lebih 8.000-an. 8.000-an ya? 8.000-an. Tersebar di seluruh kota dan kabupaten? Iya. Cuman memang seperti yang tadi dijelaskan Mas Geran ya, itu kan ada kelas-kelasnya ya. Nah, PR kita di Rumah BUMN ini masih bagaimana meningkatkan, karena memang dari hasil profiling kita itu UMKM kita itu masih di kelas 1. Kebanyakan kelas 1 ya? Hampir 70% itu di kelas 1. Iya. Di kelas 1, nah, jadi PR kita bagaimana meningkatkan kelas UMKM ini ya dari kelas 1 ke kelas 2. Kita kebetulan di Rumah BUMN ini belum ada yang kelas 4. Oh, belum? Belum ada yang kelas 4. Yang paling tinggi kelas berapa? Jadi profiling itu sendiri itu ada 5 ya, ada 5 kategori yang kita nilai. Pertama terkait mindset dari pelaku UMKM itu, seperti apakah mereka membuka usaha itu untuk menopang kehidupan mereka atau mencari peluang yang ada dan sebagainya. Kemudian kita juga melihat dari proses internal dari UMKM itu, misalnya proses produksinya seperti apa, kemudian sudah menggunakan mesin atau masih manual. Kemudian yang ketiga kita juga melihatnya dari pemasaran mereka seperti apa, apakah dari mulut ke mulut atau sudah mulai beralih ke digital ya, sosial media. Kemudian kita juga profiling terkait keuangan ya, keuangan omset mereka udah berapa, kemudian apakah sudah ada pemisahan antara rekening pribadi dengan rekening usaha, apakah sudah ada laporan keuangan, nah seperti itu ya. Yang terakhir kita juga melihat tentang lingkungan. Bagaimana UMKM ini perlakuannya terhadap limbah, apakah sudah menggunakan metode pengolahan limbah atau belum. Kemudian juga kita juga melihat apakah mereka ini sudah berkelanjutan atau belum dalam proses produksinya. Nah, itu semua kita ranking. Nanti ada poin-poinnya itu kita ranking, nanti baru mereka kita masukkan di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, dari sana seperti yang disampaikan Mas Geran tadi, baru kita beri bimbingan, semacam pelatihan seperti itu. Jadi pertama tuh memang dikelompokkan terlebih dahulu ya. Mereka masuk ke kelas 1, 2 atau 3. Jadi yang paling maksimal sekarang tuh dia ada di kelas berapa kalau di Jambi ini? Di Jambi ini maksimal di kelas 3. Kelas 3 maksimal. Karena kan memang bukan, kalau dilihat dari omsetnya saja mungkin udah ada yang bisa kelas 4. Tapi kan mungkin di proses produksinya masih belum berkelanjutan seperti itu. Atau prosesnya sudah bagus tapi belum ekspor seperti itu. Jadi itu ada ada poin-poinnya. Dari indikator-indikator tadi itu dilihat ya, mungkin dia bagus di indikator A tapi ternyata di C-nya belum cukup gitu untuk dimasukkan ke kategori kelas 4 gitu ya Mas ya. Oke. Nah, kalau menurut Mas Deko sendiri untuk kondisi atau peta UMKM yang ada di Jambi untuk sekarang ini tuh gimana? Ya, sudah disampaikan tadi ya. Jadi fokus kita itu bagaimana meningkatkan UMKM ini dari kelas 1 ke kelas 4. Karena dari hasil profiling kita memang masih di kelas 1. Di kelas 1 itu hampir 70%, di mana di kelas 1 ini mereka masih membentuk, kalau di kelas 1 namanya foundation builder ya, bagaimana mereka membangun fondasi, mulai dari legalitas yang paling minimal yaitu NIB misalnya, kemudian pemisahan antara pemisahan antara keuangan pribadi dengan usaha itu harus terpisah. Nah, itu kan PR banget itu, karena UMKM kita itu masih tercampur. Hampir rata-rata bahkan di kelas 2 pun masih banyak yang mencampurkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Ya, benar. Oke. Nah,
Berarti ini untuk setiap UMKM yang udah tergabung menjadi binaan dari Rumah BUMN itu, tapi mereka rutin berarti mendapatkan pelatihan setiap minggu ya? Ya, jadi program kita itu rutin ya, ada pelatihan setiap minggu, biasanya setiap hari Rabu, pelatihan sesuai dengan kelas-kelasnya tadi. Kemudian dari sana kita juga selain memberi pelatihan, kita juga memberi coaching, kemudian juga kita dampingi ya. Jadi bukan hanya setelah pelatihan sudah lepas, ini kan nggak seperti itu. Jadi kita dampingi terus, karena jadi ada aplikasi namanya Naksir UMKM. Nah, jadi kita bisa memonitor UMKM kita ini lewat aplikasi itu. Dari sana kita bisa monitor, kita dampingi mereka dari kelas 1 untuk ke kelas 2 itu harus ngapain aja nih. Harus penuhi NIB legalitasnya ya, atau halal, atau haki dan sebagainya. Kemudian branding produknya sudah ada atau belum. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya ini kan Rumah BUMN itu sudah memfasilitasi dengan penuh ya untuk para pelaku UMKM agar mendorong biar mereka tuh bisa naik kelas. Nah, kalau menurut Mas sendiri sebenarnya apa sih tantangan terberat bagi mereka gitu untuk bisa lebih maju lagi dan bisa naik kelas gitu? Sejauh ini yang kami lihat ya, memang faktor utama yang paling utama untuk bisa naik kelas itu adalah mindsetnya. Mindset dari para pelaku UMKM itu ya, Karena kan nggak banyak juga yang mereka itu hanya sekedar jualan. Jadi bagaimana menutupi kebutuhan sehari-hari ya. Jadi mindsetnya bukan mindset bisnis ya. Jadi mindset pedagang. Nah, itu kita coba. Memang kita kalau orang kita nggak bisa ya mau nanti gimana bangun UMKM itu harus harus punya mindset bisnis gitu ya, kan nggak bisa kita langsung melontarkan kayak gitu ya Mas ya. Jadi ya kita coba gali dari mereka, apakah mereka mau apa enggak nih ya untuk naik kelas, atau saya udah cukup nih di sini, nggak perlu inilah, yang penting udah cukup untuk biaya sehari udah cukup. Nah, di sana kita nggak fokus ke sana. Nah, kita coba fokus ke pelaku UMKM yang mereka punya mindset untuk naik kelas. Itu dulu kita fokus ke sana. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Baik, terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi karena Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Kabar Jambi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang strategi dan juga program pendampingan UMKM agar naik kelas. Nah, kita beralih ke Mas Geran. Mas Geran, secara strategi seperti apa sih konsep pendampingan UMKM itu agar benar-benar bisa naik kelas gitu? Boleh diceritakan? Ya, jadi kalau strategi dari kami itu Mbak, biasanya yang kami lihat pendampingan berkelanjutan ini yang lebih memberi dampak. Jadi benar seperti yang dibilang Bang Deko tadi, dari sekian banyak UMKM itu permasalahan utamanya itu memang mindset. Kita mencoba memilah mana UMKM yang mempunyai mindset untuk berkembang. Nah, kemudian dalam terapannya kita mencoba untuk mendampingi UMKM ini di setiap di setiap perkembangannya. Jadi dipantau Mbak, kemudian ketika misalnya kita rasa bahwa ada sebuah pelatihan ini bagus misalnya nih, sebuah UMKM ini bagus nih untuk diikuti dengan keadaan UMKM ini sekarang. Nah, ini akan kita informasikan secara langsung. Kadang memang banyak juga UMKM dengan kesibukannya, kadang-kadang luput dari informasi informasi pelatihan kita. Kemudian salah satunya lagi kita coba melakukan kunjungan. Kunjungan itu memang sebenarnya lebih kepada sharing ya. Kita sharing dengan UMKM, kita melihat kondisi mereka, sekiranya ada masukan yang kita bisa berikan, kita coba berikan. Dan sekiranya ada kendala-kendala yang mereka hadapi, kita coba mencari solusi. Jika tidak ada solusi saat itu, kita dengan instansi-instansi terkait atau dengan pembinaan UMKM lain, ataupun dengan UMKM lain yang sudah kelasan di atas, kita mencoba mencarikan solusi di situ. Nah, nanti harapannya ketika
kita dapat solusi, kita akan mencoba menjembatani atau menyampaikan lagi kepada UMKM tadi. Oke. Jadi setiap selesai pelatihan ini Mas, itu berarti ada ini ya, memang ada evaluasi tersendiri juga dari pihak rumah BUMN-nya terkait perkembangan, apakah mereka ada perkembangan atau enggak gitu ya dari habis pelatihan itu? Kalau itu memang kita lebih kepada ini Mbak, lebih kepada umum ya. Umum. Dalam arti kata kita nggak bisa setelah pelatihan kita nggak bisa mengontrol terlalu jauh. Karena balik ke yang tadi kan, ada UMKM yang ingin berkembang dan ada yang tidak. Nah, memang ini tantangan juga sebenarnya ya, tantangan juga sebenarnya. Makanya kita untuk dalam strateginya, sambil kita mencoba memperbaiki mindset dari UMKM tadi, untuk UMKM yang sudah memiliki mindset yang bagus untuk berkembang, ini yang kita prioritaskan. Nah, sambil yang lain itu bergerak naik gitu. Sejauh ini udah banyak nggak itu ada kemajuan dari UMKM yang ada di Provinsi Jambi ini selama dibina oleh rumah BUMN? Sejauh ini cukup banyak Mbak, cukup banyak yang mendapatkan istilahnya mendapatkan pengetahuan baru. Kemudian ada juga beberapa UMKM kemarin yang kita temui, dia sudah pengen ekspor dari lama. Cuman dia nggak tahu jalannya nih apa nih. Dan kita coba memfasilitasi dengan stakeholder kita yang memang sebagai praktisi ekspor. Nah, dia mendapat pengetahuan baru seperti ternyata untuk ekspor itu kita harus siap website dulu. Kemudian kita harus siap adminnya dulu. Nah, hal-hal seperti ini memang banyak yang tidak diketahui ya. Memang kalau kita lihat informasi di media sosial memang banyak ya tips dan trik atau segala macam. Cuman yang benar-benar teruji ya kita nggak tahu apakah itu teruji atau tidak. Nah, syukurnya memang di Kota Jambi atau Provinsi Jambi kita sangat bersyukur bahwa dari stakeholder kita mempunyai mereka mempunyai visi yang sangat baik ya, sangat baik. Memang mungkin ya mereka berjalan dengan bidangnya, cuman mungkin ada niat misi lain yang lillahi ta'ala juga nih, membantu UMKM yang lain untuk tumbuh. Nah, ini yang sangat kita banggakan dari Provinsi Jambi ini, khususnya Kota Jambi. Mereka mau repot untuk membina UMKM lain supaya bisa bertumbuh. Nah, kita sebenarnya memang dimudahkan dengan itu. Itu Mbak kurang lebih. Jadi memang rumah BUMN Jambi ini memfasilitasi dengan penuh juga ya untuk pelatihan-pelatihan, kemudian diajarkan juga secara detail pembuatan website dan lain segala macamnya gitu ya. Keuangannya juga diajarkan. Dan ini sebenarnya juga sangat membantu sekali ya untuk para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Nah, Mas Enggar, untuk ini sendiri, untuk indikator UMKM yang bisa dikatakan naik kelas itu sebenarnya seperti apa sih? UMKM itu bisa dikatakan udah naik kelas, ini indikatornya tuh kayak gimana? Jadi indikatornya sebenarnya sudah ada di platform tadi yang naksir UMKM, Mbak. Oh, ada di situ ya? Ada di situ. Jadi ketika setelah profiling, UMKM ini misalnya berada di kelas 1. Kemudian di situ tuh ada narasi yang menunjukkan apa-apa aja yang perlu mereka lengkapi. Ketika mereka telah melengkapi itu, kemudian nanti mereka mengajukan kepada adminnya, nanti admin melakukan review. Ketika memang sudah memenuhi itu, otomatis dia naik nanti ke kelas 2. Begitu juga nanti kelas 2 naik ke kelas 3, kelas 3 naik ke kelas 4. Nah, memang kelas 4 di atasnya nggak ada lagi, itu udah lulus, bukan UMKM lagi namanya. Itu sudah benar-benar mandiri ya. Oke. Jadi kalau misalnya indikatornya itu ini beda-beda. Tiap kelas itu beda-beda untuk indikator naiknya, Mbak. Nah, itu tadi yang memang kita sangat ini ya, menjadi patokan kita dalam melakukan usaha gimana UMKM naik kelas. Memang panduannya tadi itu yang kurikulum yang ada di aplikasi Naksir UMKM. Naksir UMKM itu benar. Berarti memang dari pihak rumah BUMN Jambi sendiri itu sudah
ada database-nya ya, terkait benar. perkembangan setiap UMKM yang menjadi binaan rumah BUMN gitu ya. Benar. Oke, kita balik ke Mas Deko lebih dahulu. Ini kita akan membahas tentang digitalisasi ya. Mas Deko, sebagai CEO-nya dari Rumah BUMN Jambi, apakah peran digitalisasi itu juga sangat berpengaruh untuk kemajuan dari para pelaku UMKM? Apakah mereka juga udah diarahkan untuk go digital gitu, Mas? Ya, memang salah satu program kita ya, itu adalah terkait literasi digital ke pelaku UMKM kita. Karena memang pelaku UMKM ini kebanyakan itu memang baby boomer ya, baby boomer ya, di atas sebelum milenial. Yeah. Jadi mereka itu kan belum terpapar dengan digitalisasi. Nah, harapan kita di Rumah BUMN ini kita coba bagaimana memperkenalkan penggunaan sosial media seperti ada shop, nggak apa-apa lah ya kita sebut mereknya, marketplace lah ya, marketplace. Bagaimana memperkenalkan marketplace sehingga pemasaran mereka itu bukan hanya dari mulut ke mulut atau dari lokal kota Jambi aja, tapi bisa ke seluruh Indonesia. Nah, kita coba paparkan terus nih penggunaan marketplace tersebut ke pelaku UMKM kita. Nah, progresnya lumayan bagus ya untuk pelaku UMKM kita. Karena kita selalu monitor tuh, misalnya penjualan mereka di secara non marketplace ya, secara biasa lokal gitu ya, mulut ke mulut, itu perbandingannya dengan yang udah go marketplace itu lumayan jauh. Karena ada binaan kita itu biasanya dari 100% itu 70%-nya itu udah dari marketplace penghasilannya. Nah, itu kan maksudnya dengan memberi cerita inspirasi ke UMKM binaan kita, mereka itu jadi terpacu ya bahwa ternyata dengan beralih ke pemasaran digital ternyata bisa meningkatkan omset mereka gitu. Dan juga di pelatihan-pelatihan kita juga kebanyakan kita coba memperkenalkan penggunaan marketplace, pemasaran lewat marketplace gitu ya. Bagaimana memaparkan penggunaan digitalisasi lah dalam pemasaran mereka. Jadi memang juga beberapa kelompok usaha ini juga diarahkan untuk ke digital berarti ya. Mereka juga sudah membuat platform digital untuk bisa lebih menjangkau pasar gitu ya Mas ya. Selain terkait pembuatan marketplace segala macamnya, ada lagi nggak sih pelatihan digitalisasi yang diberikan kepada para pelaku UMKM ini? Iya, ada banyak sih. Banyak ya? Banyak. Misalnya kita ada foto produk juga. Foto produknya juga. Foto produk juga bagaimana membuat foto produk yang baik ya, sehingga bisa menjual lah ya, menjual ke pasar misalnya. Kemudian kita juga ada pelatihan penggunaan AI ya. Oh iya, AI. Memang lagi marak banget sekarang ya, itu membantu banget ya. Untuk penjualan mereka atau membuat narasi-narasi ya yang bisa menarik pembeli melalui penggunaan AI. Nah, seperti itu kita banyak tuh. Ada pengalaman unik nggak nih Mas? Kan kebanyakan juga ini bukan generasi Z gitu ya yang menjadi para pelaku usaha. Kebanyakan juga mungkin yang awalnya mereka tuh emang benar-benar nggak melek digital gitu. Pernah nggak pengalaman unik ketika sedang memberikan pelatihan digitalisasi kepada mereka gitu? Pengalaman unik ya, kalau ya pelaku UMKM kita kan ya seperti tadi baby boomer ya, maksudnya udah senior lah ya. Jadi kadang mereka biasanya platform itu kan juga berbeda. Kalau kita yang milenial atau Gen Z ini kan platformnya kayak TikTok gitu ya, Instagram gitu ya. Sedangkan kan mereka kan di Facebook ya. Benar. Beda kan. Jadi gimana kita memperkenalkan kepada mereka bahwa yang lagi viral sekarang itu apa gitu kan. Kalau sekarang kan kayak TikTok Shop ya. Nah, kita coba arahkan ke mereka bagaimana menggunakan marketplace ini. Mungkin awal-awalnya kan ya kan TikTok Shop kan lebih ke live shopping ya. Live shopping harus banyak inilah ya, berinteraksi dengan penjualnya langsung. Berbeda dengan kalau Facebook kan lebih ke kita hanya menampilkan produknya saja ya, nggak perlu interaksi langsung gitu ya. Jadi mereka ya, tapi mereka pada perkembangannya tetap semangat bisa juga menerima tapi ya. Bisa menerima untuk berubah gitu. Yang penting mereka
penjualannya bisa meningkatkan omset mereka. Gitu. Oke. Mas Geran, kita balik ke Mas Geran. Terima kasih ya Mas Deko ya. Kalau untuk sosial medianya dari Rumah BUMN sendiri, itu sering membagikan tentang apa sih untuk edukasi kepada pelaku UMKM, ada nggak? Kalau di sosial medianya Rumah BUMN sendiri? Dari sosial media kita memang sekarang yang kita yang sangat aktif itu memang Instagram. Instagram yang paling aktif ya. Tapi memang kedepannya kita akan mencoba juga di YouTube untuk podcast ya. Tapi ini masih dalam ini ya, masih dalam rencana gitu ya. Rancangan. Nanti harapannya di sana menjadi arena dari UMKM kita untuk bisa memperkenalkan produknya atau juga produknya mangkal di situ gitu. Ya. Gitu. Saya lihat juga kadang di beberapa pelatihan itu ada stand khusus dari Rumah BUMN, itu juga sebagai salah satu ini ya. Benar dukungan sekali. kepada pelaku UMKM ya. Benar sekali. Memang di Rumah BUMN di kantornya sendiri dan di rumah kreatif kita yang ada di belakang Tugu Atibura itu memang ada apa ya kayak rak-rak khusus lah untuk produk-produk UMKM. Itu salah satu upaya kita bagaimana nanti baik tamu atau siapapun yang datang itu dapat melihat secara langsung dan produk UMKM kita juga terpapar dengan publik itu secara langsung. Saya pun juga pertama kali masuk ke sini, saya pun juga apa ya merasa oh ada ya produk ini di Jambi ya. Agak emes gitu ya pas pertama ya. Ada ya. Oh ini kemasannya bagus, rasanya enak gitu. Cuman saya udah beberapa tahun lah di Jambi, cuman baru tahu gitu. Nah berarti saya berpikir bahwa yang seperti saya ini mungkin banyak. Berarti kendalanya adalah produknya nggak terpapar gitu. Nggak terekspos gitu. Nggak terekspos ke publik gitu kan. Nah itu sih hal-hal yang memang kita ini kan sekarang. Oke, terima kasih Mas Geran. Sepertinya masih ada nanti akan kita bahas, tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bergabung bersama kami di Kabar Jambi. Oke, terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bergabung bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Nah, Mas Deko dan juga Mas Geran sudah tidak terasa, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Ini rasanya baru ngobrol sebentar tadi ya, ngobrol lagi asik-asiknya, tapi sekarang nanti kita akan berbicara lagi mungkin di lain waktu ya. Oke, terakhir untuk Mas Deko dan juga Mas Geran, apa harapannya untuk para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi ini agar lebih bisa berkembang dan juga go digital maupun naik kelas? Dari Mas Deko terlebih dahulu, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi gini, Rumah BUMN ini adalah suatu wadah ya, suatu wadah yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN untuk mengembangkan UMKM, pelaku UMKM. Nah di sini nanti pelaku UMKM itu bisa mendapatkan akses pendanaan ya, bisa BUMK atau pinjaman lainnya ke perbankan. Kemudian juga ada akses upskilling kompetensi ya. Di sana nanti pelaku UMKM akan mendapatkan pelatihan-pelatihan, kemudian pendampingan, pembinaan agar mereka bisa berkembang, tumbuh dan berkembang. Kemudian di Rumah BUMN juga mereka akan mendapatkan akses pemasaran. Nanti bagi pelaku UMKM yang bergabung ke Rumah BUMN, kita akan ikutkan mereka ke bazar-bazar, expo-expo. Nah, ini pada kesempatan yang baik ini juga ini kami mengajak lah bagi para pelaku UMKM yang belum bergabung, supaya bisa bergabung ke Rumah BUMN Jambi, agar kita bisa tumbuh dan berkembang bersama, sehingga para pelaku UMKM ini bisa naik kelas ya, seperti yang di goal dari Rumah BUMN itu sendiri. Harapannya bisa goal yang lebih tinggi lagi, itu bisa membuka lapangan kerja baru, intinya seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Deko. Kita beralih ke Mas Geran. Boleh disampaikan harapan Mas Geran untuk para pelaku UMKM maupun juga harapan untuk Rumah BUMN sendiri dalam membina para pelaku UMKM ini. Silakan Mas. Ya, pada dasarnya Rumah BUMN ini adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh Kementerian BUMN kepada UMKM khususnya untuk bisa berkembang dan meningkatkan pengetahuannya ya. Jadi saya lebih berharapnya kepada UMKM ini mestinya gimana ya, lebih memanfaatkanlah fasilitas ini, wadah ini. Jadi sayang gitu ya, sayang ketika
ada fasilitas dari pemerintah melalui Kementerian BUMN, cuman tidak memanfaatkan. Kemudian kita sangat apresiasi dan sangat bangga kepada UMKM yang telah berperan secara aktif dan beraktivitas secara aktif, karena memang dari kita sendiri dalam melakukan pembinaan kita sering melakukan sharing dengan pelaku UMKM yang lain gitu ya, sehingga harapannya nanti kita dapat membuat sebuah ekosistem usaha atau ekosistem sosial yang lebih positif, sehingga harapannya para UMKM ini bisa tumbuh bersama, dan ketika ada sebuah persoalan tuh bisa bersama-sama menyelesaikannya. Okay. Nah, jadi saling support, ya mungkin yang lebih kita sering dengar itu lebih kolaborasi ya. Jadi ketika ada sebuah UMKM ini sudah bagus, dia akan membawa yang lain, baik misalnya nih membantu memasarkan atau membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mas Deko dan juga Mas Geran karena sudah bersedia bergabung di TVRI Jambi, kemudian juga memberikan edukasi kepada pemirsa TVRI Jambi tentang gimana sih caranya agar UMKM itu bisa go digital dan juga naik kelas. Terima kasih sekali lagi, dan kemudian juga untuk pemirsa bisa dikepoin Instagramnya BUM Jambi untuk mendapatkan informasi di mana nanti para pelaku usaha maupun usaha perorangan itu bisa banget bergabung ke rumah BUMN Jambi. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya Muafik Azizah sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.